Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Syukurlah semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Oke. Semuanya hadir ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita hari ini tentang tema 1 hidup rukun, subtemanya adalah hidup rukun di rumah. Di sini Pu mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu hidup rukun? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan sedikit apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Dengan menerapkan pola hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki kualitas hubungan yang baik dan harmonis. Suasana yang tercipta dari pola hidup rukun tersebut kemudian akan membuat lingkungan tersebut lebih tentram dan damai karena antara individu dan kelompok ini saling memahami, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, menjauhi pertikaian, menghormati pendapat adalah kondisi yang tampak dari kehidupan yang rukun. Faktanya banyak hidup rukun yang bisa dirasakan oleh seseorang jika berhasil menciptakan hubungan yang baik antara sesama. Nah, itu dia tadi apa itu hidup rukun. Nah, jadi pokok pembahasan utama kita hari ini adalah hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah adalah kita harus rukun dengan papa, mama, kakak, dan adik. Jadi kita tidak boleh bertengkar dengan kakak atau adik kita. Jadi kalau kita salah, kita harus meminta maaf biar tidak ada pertikaian. Nah, Ibu Guru punya bacaan nih. Coba kalian simak baik-baik. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebutan oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di bacaan yang tadi itu terdapat kata buah hati dan buah tangan. Nah, buah hati bukan berarti hati yang berbuah, tapi yang artinya anak. Sedangkan buah tangan bukan berarti tangan yang berbuah, tapi oleh-oleh atau hadiah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kata ungkapan pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak, setelah menerima hadiah dari ayah, Budi dan Tiara menyimpannya dengan rapi. Nah, mari kita hitung. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 50-an sama dengan 50. 50 ditambah 7 buku sama dengan 57. 70-an sama dengan 70. Banyaknya buku adalah 77. Perhatikan gambarnya. Sekarang perhatikan kembali buku-buku dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku.
Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Coba perhatikan contohnya di situ. 100 kubus ditambah 30 kubus tambah 8 kubus. Banyak. Jadi jumlah kubus tersebut adalah 138. Nah, coba sekarang kalian perhatikan buku halaman 8. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian kerjakan di buku halaman 10. Nah, itu dia tadi penyampaian materi kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita tutup. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua.